apa yang kamu benci dalam dirimu. Bukan yang kamu ceritakan ke orang lain. Bukan yang kamu jadikan bahan bercanda, tapi yang diam-diam kamu simpan sendiri. Yang muncul saat kamu berhenti sibuk, saat malam terlalu sunyi, saat tidak ada siapapun yang perlu kamu yakinkan bahwa kamu baik-baik saja. Mungkin kamu membenci caramu berpikir, atau caramu bereaksi, atau masa lalumu yang terus muncul tanpa diundang. Atau mungkin kamu membenci dirimu karena merasa hidupmu tidak sejauh yang seharusnya. Di Nafas Baru, kita tidak akan bertanya untuk menghakimi, kita bertanya untuk memahami. Karena seringkali kebencian pada diri sendiri bukan berasal dari siapa kamu, tetapi dari apa yang terlalu lama kamu pikul sendirian. Kebencian diri bukan karakter tapi pola. Dalam psikologi ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Orang yang membenci dirinya sendiri bukan orang lemah. Mereka justru sering adalah orang yang terlalu lama kuat. Kuat menahan, kuat diam, kuat menyesuaikan diri. Dan di titik tertentu kekuatan itu berubah menjadi kelelahan. Kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan yang tidak punya bahasa. Lalu pikiran mulai mencari penjelasan. Dan karena dunia terlalu luas untuk disalahkan, pikiran memilih target yang paling dekat. Dirimu sendiri. Di Nafas Baru kita menyebut ini sebagai pola, bukan sifat. Kamu tidak lahir membenci dirimu. Tidak ada bayi yang tumbuh sambil berkata, "Aku tidak cukup." Kalimat itu dipelajari dari lingkungan, dari kegagalan yang tidak pernah dipeluk, dari standar yang tidak pernah dijelaskan tapi selalu dituntut, sutra yang kamu kira milikmu. Psikologi menyebutnya inner critic, suara internal yang terus menilai, mengoreksi dan menghakimi. Masalahnya bukan karena suara itu ada. Masalahnya karena kamu mengira itu adalah kebenaran, padahal seringkali suara itu bukan milikmu. Ya adalah gema dari ini kata-kata yang dulu sering kamu dengar, ekspresi kecewa yang tidak pernah dijelaskan, perbandingan yang membuatmu merasa selalu kurang. Dan karena suara itu muncul dari dalam kepala, kamu mengira itu adalah aku. Di Nafas Baru, ini titik penting. Tidak semua yang ada di kepalamu adalah kebenaran tentang dirimu. Banyak orang membenci dirinya karena pikirannya berkata, "Kamu seharusnya bisa, terlalu lambat. Kok orang lain bisa, kamu tidak?" Padahal psikologi melihat ini sebagai mekanisme bertahan hidup. Cara pikiran mencoba mencegah rasa sakit di masa depan dengan bersikap terlalu keras di masa kini. Saat kelelahan menyamar sebagai benci diri. Ada satu hal yang jarang disadari orang. Banyak orang tidak membenci dirinya. Mereka kelelahan secara emosional saat energi mental habis, otak masuk mode bertahan. Dan dalam mode bertahan, empati ke diri sendiri adalah hal pertama yang hilang. Di Nafas Baru, kami ingin kamu memahami ini pelan-pelan. Ketika kamu lelah, pikiranmu tidak jujur. Bukan karena kamu pantas dihukum, tapi karena sistemmu sedang kelebihan beban. Membenci dirimu di titik ini, sama seperti memarahi tubuh yang sedang demam, karena tidak bisa berlari. Kenapa kebencian diri terasa memotivasi di awal? Ada alasan kenapa banyak orang bertahan dengan kebencian diri. Karena di awal, ia terasa bekerja. Saat kamu memaki dirimu, kamu bergerak, kamu berusaha, kamu memaksa. Dan itu menciptakan ilusi. Lihat, aku berubah karena keras pada diriku. Psikologi mengatakan, itu bukan pertumbuhan, itu tekanan. Tekanan bisa mendorong, tapi tidak bisa menopang. Dalam jangka panjang, yang bertahan bukan disiplin, tapi luka. Di Nafas Baru, kami ingin kamu jujur pada satu hal. Berapa banyak hal yang kamu capai, tapi tidak pernah benar-benar kamu nikmati. Karena di dalam kepala, kamu masih merasa belum cukup memisahkan diri dari masa lalu. Salah satu langkah psikologis paling penting dalam membangun ulang kepercayaan diri adalah memisahkan identitas dari pengalamannya. Kamu pernah gagal, itu pengalaman. Kamu pernah salah, itu peristiwa. Masalah muncul saat kamu berkata, "Aku adalah kegagalanku, aku adalah kesalahanku." Psikologi menyebut ini cognitive fusion, saat aku dan apa yang terjadi melebur jadi satu. Di Nafas Baru, kami ingin kamu mendengar ini dengan utuh. Kamu adalah manusia yang sedang belajar hidup, bukan ringkasan dari momen terburukmu. Di titik ini mungkin kamu mulai sadar bahwa kebencian pada dirimu bukan datang dari keburukanmu, tetapi dari cara kamu belajar menilai dirimu. Jembatan emosional dari part 1. Di titik ini, mungkin kamu mulai sadar satu hal yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya, bahwa kebencianmu pada diri sendiri tidak lahir karena kamu tidak berharga, melainkan karena kamu terlalu lama berusaha menjadi seseorang yang bisa diterima oleh dunia. Dan saat dunia tidak memberi kepastian, kamu memilih menghukum dirimu sendiri.
agar tetap merasa mengendalikan sesuatu. Di nafas baru, kami tidak menyalahkanmu atas itu, karena banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang sama. Kalau tidak keras pada diri sendiri, kita akan tertinggal. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih sunyi, lebih jujur, dan lebih menakutkan. Kalau aku berhenti membenci diriku, lalu aku jadi siapa? Ketakutan terbesar. Kalau aku lembut, aku akan gagal. Ini ketakutan yang jarang diucapkan, tapi sangat nyata. Banyak orang takut menerima dirinya sendiri, karena mengira penerimaan adalah akhir dari perjuangan. Psikologi menyebut ini false dichotomy, seolah hidup hanya punya dua pilihan, keras dan bergerak, membanungke atau lembut dan berhenti, padahal hidup tidak sesempit itu. Di nafas baru, kami ingin kamu memahami satu hal penting. Menerima diri bukan berarti menurunkan standar, tetapi mengganti cambuk dengan kompas. Cambuk memaksa, kompas mengarahkan. Kamu masih bisa tumbuh, masih bisa berubah, masih bisa bermimpi. Bedanya, kamu tidak lagi bergerak karena membenci siapa dirimu hari ini, tetapi karena menghargai kemungkinan dirimu di masa depan. Apa itu self-acceptance menurut psikologi? Self-acceptance sering disalahartikan sebagai kalimat manis. Terima saja dirimu apa adanya, padahal dalam psikologi, self-acceptance adalah proses aktif. Ia berarti mengakui kekurangan tanpa menamainya kegagalan, melihat luka tanpa menjadikannya identitas, menerima emosi tanpa dikendalikan olehnya. Di nafas baru, kami ingin kamu melihat ini dengan jernih. Kamu bisa menerima dirimu sambil tetap ingin berkembang. Kamu bisa berkata, aku belum sampai, tanpa menambahkan, berarti aku tidak layak. Itu bukan pasrah, itu dewasa secara emosional, berhenti berperang dengan diri sendiri. Selama ini mungkin kamu hidup seperti ini. Satu bagian dari dirimu ingin berubah, bagian lain kelelahan, satu bagian ingin maju, bagian lain masih memikul luka lama, dan alih-alih mendengarkan keduanya, kamu memilih memaksa. Psikologi melihat konflik internal ini sebagai sumber kelelahan terbesar manusia modern. Di nafas baru, kami tidak ingin kamu memilih salah satu. Kami ingin kamu berdamai, karena kamu tidak perlu mematikan bagian dirimu yang lelah untuk menghargai bagian dirimu yang ingin tumbuh. Saat kamu berhenti berperang, energi yang sebelumnya habis untuk melawan diri sendiri mulai tersedia untuk hidup, membangun hubungan baru dengan diri sendiri. Kepercayaan diri tidak dibangun dari afirmasi keras. Ia dibangun dari relasi yang konsisten. Cara kamu berbicara pada dirimu saat gagal, saat lambat, saat tidak sesuai rencana. Di nafas baru, kami ingin kamu mulai dari satu perubahan kecil. Nada bicara. Bukan, kamu selalu begini. Tapi, kamu sedang kesulitan. Bukan, kamu payah. Tapi, kamu manusia. Psikologi menyebut ini self-compassion, bukan memanjakan, tapi menghentikan kekerasan internal. Dan disitulah kepercayaan diri mulai tumbuh, bukan sebagai ledakan, tapi sebagai stabilitas. Kepercayaan diri yang sehat itu tenang. Orang yang benar-benar percaya diri tidak sibuk membuktikan. Ia tidak selalu lantang, tidak selalu benar, tidak selalu menang, tapi ia stabil. Ia tahu, aku bisa salah dan tetap layak. Aku bisa gagal dan tetap bernilai. Di nafas baru, kami percaya, kepercayaan diri sejati bukan tentang menjadi luar biasa di mata orang lain, tetapi cukup aman di dalam diri sendiri. Dan rasa aman itu tidak mungkin tumbuh di tanah yang terus kamu injak dengan kebencian. Sekarang kamu mulai melihat arahnya, bahwa berhenti membenci diri bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal hubungan baru dengan dirimu sendiri. Hidup tanpa memusuhi diri sendiri. Di titik ini mungkin ada satu perasaan yang mulai muncul pelan-pelan. Bukan bahagia, bukan lega sepenuhnya, tapi hening. Hening karena untuk pertama kalinya, kamu tidak sedang memarahi dirimu sendiri saat mendengar cerita ini. Dan mungkin kamu mulai sadar bahwa selama ini bukan dunia yang paling keras padamu, melainkan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Di nafas baru, kita tidak ingin kamu berubah menjadi orang baru. Kita hanya ingin kamu berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Hidup dengan diri sendiri tanpa perang. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara jujur. Kamu akan hidup dengan dirimu sendiri. Lebih lama daripada dengan siapapun. Lebih lama dari pasangan. Lebih lama dari teman. Lebih lama dari validasi dunia. Dan pertanyaannya bukan, apakah aku sempurna? Tapi, apakah aku bisa hidup berdampingan dengan diriku sendiri tanpa terus saling melukai? Psikologi menyebut kesehatan mental
bukan sebagai hilangnya masalah, melainkan kemampuan berdamai dengan diri di tengah masalah. Di nafas baru, kami ingin kamu memahami ini dengan tenang. Hidup tidak akan selalu ramah, tapi kamu tidak harus menambah kekerasan di dalam kepala. Saat kamu berhenti memusuhi diri, kamu tidak menjadi lemah. Kamu menjadi lebih jujur. Ketika kamu berhenti membenci diri, apa yang berubah? Yang berubah pertama kali bukan hidupmu, bukan keadaanmu, bukan hasil. Yang berubah adalah cara kamu bernapas di dalamnya. Kamu masih bisa gagal, tapi kamu tidak runtuh sepenuhnya. Kamu masih bisa kecewa, tapi kamu tidak menghancurkan dirimu karenanya. Psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki self-compassion lebih tahan banting, lebih konsisten, dan lebih sehat secara emosional. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka tidak menghabiskan energi untuk melawan dirinya sendiri. Di nafas baru, inilah kepercayaan diri yang nyata. Bukan keyakinan bahwa kamu akan selalu berhasil, tetapi keyakinan bahwa kamu akan tetap berdiri meski tidak selalu berhasil. Ini penting. Tidak semua orang bisa langsung berkata, "Aku mencintai diriku." Dan itu tidak apa-apa. Psikologi tidak menuntut cinta diri yang instan. Yang dibutuhkan hanyalah netralitas yang aman. Tidak memuji, tidak memaki. Cukup berkata, "Aku manusia yang sedang belajar." Di nafas baru yang kami percaya, berhenti membenci diri sudah merupakan bentuk kasih yang sangat besar. Karena dari titik itulah, kepercayaan diri bisa tumbuh tanpa dipaksa. Kehidupan tidak butuh kamu sempurna. Dunia tidak runtuh hanya karena kamu lambat. Hanya karena kamu tersesat sebentar. Yang paling merusak bukan kegagalan, tetapi suara di kepalamu yang terus berkata bahwa kamu tidak pantas hidup dengan tenang. Di nafas baru, kami ingin kamu melepaskan satu beban untuk selalu menjadi versi yang bisa dibanggakan semua orang. Karena hidup bukan panggung pembuktian, ia perjalanan. Dan perjalanan tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta kamu terus berjalan tanpa menghancurkan dirimu sendiri. Pesan terakhir untuk yang masih membenci dirinya. Kalau hari ini kamu masih membenci dirimu, tolong jangan menganggap ini kegagalan. Anggap ini sinyal bahwa ada bagian dalam dirimu yang terlalu lama tidak didengar. Kamu tidak rusak, kamu tidak tertinggal selamanya. Kamu tidak salah karena masih berproses. Di nafas baru, kami ingin kamu membawa satu kalimat ini pulang. Waktu tidak harus sempurna untuk layak hidup dengan tenang. Dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini. Jika sepanjang narasi ini, kamu merasa seperti sedang berbicara dengan dirimu sendiri, jangan langsung pergi. Tarik satu nafas baru, bukan untuk melupakan masalah, tapi untuk memberi ruang pada dirimu sendiri. Subscribe Nafas Baru, bukan agar kamu menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi agar kamu bisa hidup tanpa terus memusuhi dirimu sendiri. Sampai jumpa di tarikan nafas baru berikutnya.